Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Iswanda dari 126. Di sini saya akan membahas materi semester 1. Pertama akan membahas kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan Islam mengajarkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Karena hidup tidak selamanya di bumi dan kita harus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48 yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah memerintah agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Orang kafir tidak percaya adanya akhirat dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan orang mukmin yang beramal soleh akan mendapat balasan surga. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Terdapat kandungannya yaitu Allah memerintah untuk beramal soleh. Setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima balasan perbuatannya. Juga jangan merasa amal sudah cukup untuk di akhirat. Selanjutnya akan membahas tentang su'abul iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan seorang mukmin. 77 cabang itu disebut dengan su'abul iman. Keimanan menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Tanda-tanda orang yang beriman, jika mendengar nama Allah bergetar hatinya, memelihara amanah dan menepati janji. Adapun hikmah dan manfaat dari syu'abul iman, yaitu menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk, tidak takut menghadapi kematian, menumbuhkan sikap ikhlas. Selanjutnya akan membahas tentang berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar mendapat pujian. Sedangkan riya berarti menampakkan atau memperlihatkan. Riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Itu menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Selanjutnya tentang asuransi bank koperasi syariah. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Terdapat manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Bank syariah adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Manfaatnya terhindar dari riba, mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha. Manfaatnya untuk mengembangkan potensi dari setiap anggota, juga bisa memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya tentang penyebaran agama Islam. Yang pertama, teori Gujarat menyatakan Islam masuk abad ke-13 langsung dari Gujarat atau India, berkembang di kerajaan Samudra Pasai. Kedua, teori Mekah menyebutkan
Islam masuk abad ke-7 ke Indonesia berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang menemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Ketiga, teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Namun teori ini dipatahkan karena Persia pada saat itu mayoritas kekhalifahannya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keempat, teori Cina. Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan dari Kronik Kelenteng Sampokong. Teori ini lemah karena nama para wali Songo tidak dicinakan. Teori maritim melalui jalur ini, pada abad ke-7 agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai. Selanjutnya, tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan jinah. Jinah berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Hukum perbuatan zina adalah haram. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, yaitu zina muhsan atau zina yang sudah berkeluarga. Hukumannya yaitu hukuman dera atau dicambuk 100 kali, dan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Dan juga ada perbuatan zina ghairu muhsan, hukumannya jika gadis dan perjaka cambuk 100 kali dan diasingkan, dan jika janda dan duda hukumannya dicambuk 100 kali dan hukum mati. Selanjutnya, mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah di dalam hati sanubari. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat. Rasa takut atau khauf merupakan sifat orang yang bertakwa. Terdapat contoh takut kepada Allah seperti takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah. Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah. Tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah didahului dengan ikhtiar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.